Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai ekuivalensi NFA, yang mana materi ini adalah pengembangan dari materi ketiga, yakni pada materi ketiga teman-teman sudah dikenalkan tentang mesin FSA atau Finite State Automata, dan di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya NFA dan DFA. Nah, di sini ya teman-teman, nanti kita akan bahas kupas tentang apa sih sebenarnya NFA dan DFA untuk bisa memahami ekuivalensi NFA. Nah, materi yang ingin dijelaskan pada pertemuan ini ada DFA dan NFA serta ekuivalensi NFA. FSA, Finite State Automata, itu dibagi jadi dua. Ada DFA, kependekan dari Deterministic Finite State Automata, dan NFA adalah Non-Deterministic Finite Automata. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa memahami bentuk DFA yang ekuivalensi dengan NFA yang diberikan. FSA secara umum ada dua jenis seperti yang Ibu jelaskan tadi ya teman-teman. Setelah itu, yang pertama, ciri-ciri dari DFA. DFA itu memiliki ciri-ciri, semisal ada inputan. Ini kan sigma itu inputan ya teman-teman. Inputannya itu AB. Maka setiap state mempunyai tepat satu input A dan satu input B. Maksudnya tuh gimana? Misal ada state-nya itu misal state key 0. State key 0 ini kalau dia DFA harus memiliki tepat satu input untuk A dan tepat satu input untuk B. Jadi untuk A dan untuk B. Nah, jadi dia harus sesuai dengan abjadnya atau himpunan inputnya yang ada di sini. Kalau di sini inputnya ada A, B, C, Bu, bagaimana selanjutnya? Nah, nanti akan ada panah keluar dari key 0 ini sebanyak jumlah inputannya, yakni A, B, dan C. Nah, seperti itu. Yang kedua, cirinya dalam tabel transisi, state tujuan tidak ditulis dalam bentuk himpunan. Berarti contohnya, contohnya nanti kalau teman-teman kemarin itu kan ada misal ini kan Q0, Q1, terus ini A, B gitu ya. Dia tidak ada himpunannya. Gini teman-teman. Dia langsung Q0, Q1, Q0 gitu ya teman-teman. Tidak ada himpunannya. Nanti kalau ada himpunan seperti ini berarti dia mengindikasikan adanya NFA. Kenapa? Karena kalau di sini itu kan setiap input punya tepat satu input, jadi nggak mungkin pakai himpunan. Kalau ada himpunan satu aja kan nggak ada ya teman-teman. Ya namanya himpunan itu kan lebih dari satu, seperti itu. Lanjut, suatu string X dinyatakan diterima untuk DFA apabila transisi S itu state di input X itu stringnya pada state akhir, berhenti pada state akhir. Jadi dia akan diinput gitu ya, dari start state harus bergerak sampai dengan final state baru dinyatakan diterima. Setelah itu, bila M adalah sebuah FSA, maka M memiliki 5 tupel. Ini di pertemuan kemarin sudah Ibu jelaskan. 5 tupelnya ini apa aja? Key adalah himpunan input, key adalah himpunan state, sigma adalah himpunan input, ini adalah transisi, S itu start state, dan F itu final state. Menerima bahasa yang disebut language of machine atau LM, yang merupakan himpunan X, merupakan himpunan atau di sini transisi dari SX anggota F. Nah,
Contoh di DFA seperti ini. Ini ada state, setelah itu ada anak panah keluar 2 untuk setiap inputannya, untuk setiap inputan A dan B. Karena di sini apa? Inputannya hanya 2, A dan B. Yang di sini juga A. Ini inputan A, B. State A, B. Pokoknya di setiap state itu harus ada satu inputan yang ada mewakili himpunan input yang ada di sini. Ya, teman-teman. Itu DFA. Nah, kalau dalam tabel transisi menulisnya begini. Dia memiliki tepat satu state, bukan dalam bentuk himpunan. Kalau dalam bentuk himpunan, dia adalah NFA. Contoh, di sini contohnya DFA. Kenapa DFA? Yuk kita ulas ya. Key atau himpunan inputnya, himpunan state-nya ada S, A, B. Ya kan? Setelah itu kalau kita ingin membuktikan apakah itu NFA atau DFA harus pakai M tadi ya teman-teman, simbolis dari FSA berisi 5 simbol key, sigma ini adalah inputannya itu A, B ya teman-teman. Setelah itu final state-nya adalah B, start state-nya itu S, ya kan? Setelah itu tuh 2, 3, 4 kita masukkan fungsi transisinya, ya kan? Fungsi transisinya boleh dibuat dalam fungsi transisi, boleh dibuat dalam tabel. Ini dibuat dalam bentuk fungsi transisi. S di input A, dia ke A, ya kan? S di input B, ini kan B ya teman-teman harusnya, dia ke B besar. Setelah itu A, kan S punya AB ya, A di input A kecil kemana? Ke B. A di input B kecil kemana? A di input B kecil ke dirinya dia sendiri, A. Setelah itu B di input A kemana? B di input A ke S, dan yang di sini B di input B kemana? Ke A, ya. Itu kalau dalam bentuk fungsi transisi. Kalau dalam bentuk tabel transisi lebih mudah lagi ya teman-teman. Di sini ada S, A, B. Sini inputannya A, B. Nah, S di input A ke A, S di input B ke B, A di input A ke B, A di input B ke A, kan? B di input A ke S, B di input B ke A. Ini ke A ya teman-teman, nggak bisa ditulis nih. Ini ke A, ini bentuknya, dia DFA karena setiap state di input satu inputan tepat satu state, bukan menjadi 2 state atau lebih ataupun kosong, ya. Nah, contoh DFA selanjutnya seperti ini. Nah, ini yang dilingkarin maksudnya di sini adalah dia sebagai final state, teman-teman, ya. Ini contoh DFA juga. Ya, nanti bisa dicek. Ini kan inputannya 01, dicek S di input 0 ada, S di input 1 ada, A0, A1, B0, B1, C0, C1, D0, D1. Berarti cocok ya ini DFA. Kenapa DFA? Karena setiap state memiliki jumlah inputan yang sama dengan jumlah inputan yang ada di sini, sigma ini. Ya. Walaupun final state-nya ada 2, teman-teman. Nah, ciri selanjutnya untuk NFA. Nah, kalau untuk NFA, jika misalkan ada sigma AB gitu ya, maka setiap state memiliki input A dan B jumlahnya bebas dan boleh kalau dia 0 atau nggak ada A atau nggak ada B sama sekali, teman-teman. Dalam transisi, state tujuan ditulis dalam bentuk himpunan. Jadi nanti ada himpunannya, beda bentuknya sama DFA.
Nah, contoh misalkan ada simbol inputnya A sama B. Himpunan inputnya A, B. Maka setiap state mempunyai input A dan input B jumlahnya bebas. Misal ini B-nya cuma 1, A-nya nggak keluar. Nggak apa-apa, ini NFA. Nah, kalau dia keluar dua-duanya, gitu, baru ini nanti dia indikasinya ke DFA, teman-teman, gitu ya. Nah, kalau ini seperti ini. Terus ini ada 2 transisi tapi semuanya A. Boleh. Ini B-nya 1, A-nya 2. Boleh. Boleh juga misal S tapi dia nggak punya inputan sama sekali, misalnya nggak ada inputan A-nya, gitu ya. Itu boleh juga, teman-teman. Itu termasuk NFA. Perbedaannya di situ ya. Kalau DFA kan teman-teman tahu harus tepat dua, kalau AB harus AB, di sini juga AB gitu ya teman-teman, ini B gitu ya. Nah, di dalam tabel transisi bentuknya seperti ini. Karena apa? Dia bentuknya himpunan. Menuju ke lebih dari satu state. Dan ada pula yang kosong seperti ini. Nah, nanti saya contohkan ya, Bukaluh contohkan. Suatu string diterima oleh NFA bila terdapat satu urutan transisi sehubung dengan inputan string tersebut dari state awal sampai dengan state akhir. Jadi kalau NFA kemungkinan nanti akan menjadi beberapa kombinasi penerimaan string, namun kalau ada satu yang diterima ya udah berarti string itu diterima gitu ya teman-teman. Nanti Bukaluh contohkan. Nah, ini salah satu contoh dari NFA. Yuk kita ulas menggunakan 5 tuple M. Yang pertama key. Key-nya berapa? Berarti key-nya adalah S, A, B. Gitu ya. Setelah itu sigma inputannya. Dilihat AB ya. Nah, ini nggak ada keterangan ini A atau B ya teman-teman. Ya kita mungkin kita delete aja, nggak usah dipakai karena di sini nggak ada stringnya A atau B nggak jelas ini. Start state-nya apa? Start state-nya yang ada panah masuk S. Final state-nya apa? Final state-nya adalah B yang double lingkaran, gitu ya. Setelah itu kita buat fungsi transisi. S di input A ke A, ya kan? Terus S di input B ada nggak? Nggak ada. S di input B itu nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti kosong kayak gini. Menuliskan kosong adalah himpunan kosong seperti ini, teman-teman. Setelah itu A di input A kemana nih? A di input A ada nggak? Nggak ada, ya kan? Setelah itu A di input B ada nggak? Ada. Malah 2 ya, ke A dan ke B. Berarti di sini inputan himpunan ke A dan ke B. Gini. Pakai koma ya, teman-teman. Setelah itu di sini B di input A kemana? B di input A ada 2, yakni ke A, S, dan ke A. Bu, nulisnya itu boleh nggak, Bu? A dulu baru S, boleh. Tapi alangkah lebih baiknya jika urut dari yang awal dulu start state, yakni S baru A gitu ya, teman-teman. Setelah itu B di input B ada nggak? Nggak ada ya, kosong, berarti 0. Seperti itu, teman-teman, bentuknya. Kalau dalam tabel, nanti seperti ini. Ini S, A, B. S di input ini A, B ya. S di input A itu ke A. S di input B kosong, ya kan? A di input A nggak ada. A di input B itu ke A dan ke B, ya kan? Terus B di input A ke S ke A. Ini S A. Di input B kosong, kayak gitu, teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya seperti ini. Ya, contoh kedua berarti kan ada yang kosong, ada yang double. Di sini ada himpunannya. Itu termasuk indikator dia NFA, teman-teman. Ya, nanti bisa dicoba sendiri di rumah ya, teman-teman. Hari ini ada tugas, teman-teman. Jadi nanti mohon diperhatikan dan mungkin bisa chat ke Bukaluh apabila ada yang perlu ditanyakan. Ini contoh 3 ini juga NFA. Ya.
Oke, Ibu langsung masuk ya teman-teman ke bentuk NFA atau DFA. Nah, di dunia nyata ada suatu sistem yang mengikuti mesin DFA, ada juga yang NFA. Tetapi komputer itu hanya menerima sistem DFA, yakni dia inputannya jumlah state-nya sama seperti inputannya, teman-teman. Bagaimana solusinya? Berarti kita harus mengubah bentuk NFA ke dalam bentuk DFA, teman-teman. Nah, solusinya tadi yang Bu Galuh sampaikan, setelah itu caranya yang pertama, jika belum dibuat tabel transisi, buatlah tabel transisinya. 2. Berpedoman pada tabel transisi yang sudah dibuat. Ubahlah setiap state agar memenuhi syarat DFA, mulai dari state awal hingga state akhir. State akhir baru DFA mengandung state akhir lama dari DFA. Jadi nanti state akhir dari mesin DFA harus mengandung atau memiliki unsur dari NFA. Contoh, kita masuk ke contoh. Ya, yang langkah yang pertama adalah buat tabel transisinya. Ya kan? Buat tabel transisinya 0, bukan ya, mulai dari ini 0, 1. Di sini A, terus B. A diinput 0 ke AB. Karena ini NFA, teman-teman, ya kan, ekuivalensi NFA. Berarti ini NFA, kita harus kasih kurung awal 0 ke AB. Karena kelihatan nih, dia diinput 0 bisa ke dua arah yang berbeda, menghasilkan dua transisi yang berbeda, ke A dan ke B. Di input 1 kemana? Ke B. B di input 0, nggak ada sama sekali. B di input 1, ke B dan ke A. Berarti A, B. Gini ya teman-teman. Selanjutnya, telusuri state-state ya teman-teman. Telusuri state-state yang mungkin dia itu dihasilkan dari state A atau B dari transisi sebelumnya ini ya. Kita berpacu pada state langkah awal ini. Yang pertama A. Kan? A, caranya mengerjakan gini A. A itu kan start state ya teman-teman. Di input 0 itu ke AB. Nah, kalau NFA itu 0-nya keluar 2 kali kayak gini boleh teman-teman. Ya kan? Nah, sedangkan DFA itu kan nggak boleh. String 0 ada 2 transisi yang keluar kayak gini di state. Itu nggak boleh. Ya berarti kita buat satu aja. 1, ini 0, ini state-nya AB. Nah, kalau di sini kita ekuivalensi, berarti harus ada kurung kurawalnya, teman-teman. Nah, ini di input 0 ke AB, ya kan? Di input 1 kemana? Di input 1 ke B. Buat state B. Nah, untuk mengetahui kan, sudah ya, terbentuk state A, B, dan B. Nah, setelah itu kita telusuri satu-satu. State A, B terlebih dahulu. Ini kalau di input 01 kemana? Berarti untuk mencari ini, teman-teman, untuk mencari ini ya, A, B ini state A, B. Berarti kita perlukan, ya kan, A di input 0, ya kan, sama B di input 0. Kita unionkan gitu ya, teman-teman. A di input 0 ke mana? A, B gitu ya teman-teman. Setelah itu B di input 0 mana? Kosong. Kita gabung pakai union ya. Berarti A, B union kosong. Hasilnya apa? A, B gitu kan ya teman-teman. Nah, berarti dia kalau di input 0 kembali ke dirinya sendiri. Lanjut, kalau di input 1, nah kita coba ya. Kita hapus dulu. Kita coba di input 1. Kita coba di input 1, berarti A di input 1 itu ke B, ya kan? Setelah itu
B di input 1 itu ke AB, ya kan? Setelah itu, teman-teman, kita unionkan. Berarti, maaf, kita unionkan. Kita unionkan dulu. Berarti kan di sini B union AB. Nah, jika ada union yang dia kembar kayak gini ya, bukan menjadi A, B, B ya teman-teman. Kalau ada kembar seperti ini, kita satu saja yang keluar, yakni AB. B-nya satu aja yang keluar walaupun kembar. Berarti dia kembali ke dirinya dia sendiri, yakni AB. Berarti 0, 1 juga ke 1, dia juga ke AB. Bu, kalau ada 0,1 gini boleh nggak, Bu? Boleh. Artinya kalau dia di 0 di AB, 1 di AB. Boleh, teman-teman, gitu ya. Jadi jangan bingung kalau nanti ada transisi terus di sini 0,1, jangan bingung ya. Jadi penulisannya sebenarnya 0,1 kayak gini, panahnya 2 kayak gini. Tapi biasanya juga ada yang ditulis 0,1. Artinya 0 masuk ke AB, 1 juga masuk ke AB. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi jangan bingung. Berarti di sini Bugaloh pakainya yang ini dulu aja, transisi 2 seperti ini dulu ya, teman-teman. Lanjut, state B di input 0 ke 0, state 0, state kosong ya, teman-teman, di input 0 ke state kosong. Setelah itu apa namanya? AB di input B di input 1 ke AB, ini 1 ke AB kayak gitu. AB udah juga. Nah, kita cek satu persatu. A sudah punya 01 karena harus ada sigma. Sigmanya di sini berapa? 01 kan inputannya, berarti setiap state harus punya 01. A sudah punya 01, AB sudah punya 01, B sudah punya 01. Nah, state kosong ini nih yang belum punya 01. Jadi harus kita kasih 01 dengan cara apa? Ya udah 01, dia kembali ke dirinya dia sendiri. Artinya dia memiliki transisi untuk inputan 0 dan untuk inputan 1. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, menentukan final state. Final state awal itu adalah B. Nah, ya. Final state akhir, carilah state yang mana dia mengandung atau memiliki hubungan dengan state B. Yang mana, teman-teman, kira-kira? Ya AB ini karena ada B gitu ya, teman-teman. Ini menjadi final state baru. Seperti itu. Berarti dia kalau di input 0 aja sudah sampai final state ya. Ya, ini coba NFA, dia di input 0 aja sudah sampai final state. Pembuktiannya seperti itu ya, teman-teman. Ya, di input 0 aja sudah sampai final state. Ini di input 0 final state juga gitu ya. Nah, setelah itu A ini di input 1 bisa sampai final state nggak? Bisa. Di input 1 bisa sampai final state juga gitu ya, teman-teman. Satu coba 1 terus 1 bisa sampai final state juga. Nah, ketika teman-teman salah dalam inputan yang NFA atau DFA itu salah hasilnya berbeda, berarti hasil dari ekuivalensi teman-teman itu salah gitu, teman-teman. Nah, ini contoh tabelnya seperti yang Bugaloh buat ya. Ini tabel transisi yang gambar tadi, state awal A, state akhir B. Setelah itu hasilnya ini tadi ya, inputan 0 ke AB, inputan 1 juga ke AB, inputan 1 ke sini, inputan 0 ke sini. Ini string kosong punya inputan 01. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yuk kita coba ya. Kita coba ada sebentar, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Oke, teman-teman silahkan nanti di sini Bugaloh membahas soal 1 ya. Nanti teman-teman melanjutkan soal 2, 3, 4, 5, jadikan tugas ya. Nanti Bugaloh upload di Kulino, teman-teman. Untuk upload tugasnya. Dan di sini ada video referensi yang bisa teman-teman buka juga ya, teman-teman, untuk memahami ekuivalensi ini. Oke, kita mulai, teman-teman. Ya, Bugaloh mulai. Ya, kita buat dulu. Sebentar, Ibu N show terlebih dahulu.